Shalom teman-teman, Deddy Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua, kita akan mereview debat Pendeta Esra Soru melawan Ustadz Kainama. Selama ini kan kita mendengarkan Ustadz Kainama bersama dengan para polemikus muslim yang tampil di YouTube, di TikTok, dan mereka membahas kekristenan. Dan Ustadz Kainama selalu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat hebat ya, karena dia pernah berkata bahwa dia pernah sekolah S1 di STT Jakarta sampai S3 di Haifa, Israel. Nah, itulah sebabnya di dalam debat tersebut sebetulnya yang kita tunggu adalah betulkah Ustadz Kainama ini sampai S3 di Haifa, Israel? Dan sebetulnya kalau dia adalah seorang lulusan dari Haifa, Israel, ya, dia harusnya membuktikan bahwa dia adalah seorang yang akademisi, yang mengerti sejarah sekaligus juga mengerti bagaimana cara berdebat dengan logis dan ilmiah. Di dalam kesempatan ini kita akan mereview beberapa poin penting saat Ustadz Kainama berhadapan dengan Pendeta Esra Soru. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, di bagian pertama ini kita akan melihat Pendeta Esra Soru meminta Ustadz Kainama untuk memberikan data sejarah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Kita simak video berikut ini. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan. Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti. Ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya. Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiksnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati. Nah, saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nicodemus yang dianggap sebagai Gospel Gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah medieval ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil Gnostik itu? Ya. Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, padahal kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat Gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya. Nah itu yang saya bilang Pak, kalau Bapak ambil Injil Gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal ya yang membuktikan Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Dokumen sejarah. Ya. Dokumen sejarah tentang Yesus tidak mati. Ya. Saya jawab bahwa saya berani bilang buktinya adalah karena tidak ada dokumen sejarah sejak awal yang menyatakan Yesus mati. Demikian Pak. Ya, intinya Ustadz
Kainama mengatakan bahwa tidak ada dokumen sejarah yang menjelaskan atau data mengenai Yesus itu. Dari situ kita bisa menilai Ustadz Kainama ini kan hanya modal ngomong besar saja. Ya, seharusnya kalau dia berani mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit, dia harus menunjukkan data sejarah paling awal yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Kan argumentasi dari Ustadz Kainama itu akan digugurkan karena Pendeta Esra Soru memberikan data bukan hanya apa yang tertulis secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi juga memberikan data-data sejarah yang paling awal yang juga menjelaskan, memberitahu kita bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Dan itu ada fakta sejarahnya dan ada saksi matanya. Sehingga yang tahu tentang Yesus mati dan bangkit bukan hanya orang yang percaya kepada dia, tetapi juga orang di luar Kristen pun tahu bahwa Yesus mati dan bangkit. Dari sini Ustadz Kainama tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Dia hanya ngomong-ngomong saja. Itu bagian pertama yang kita sudah dengarkan. Kita akan melihat bagian kedua ketika dia mengatakan bahwa kalau saya debatnya, saya tidak seperti yang lain ngotot-ngototan, tetapi saya modelnya seperti ini. Kita lihat ya. Jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan ya, doakan Kainama ya. Kalau malam ini saya minta maaf banget kalau malam ini tidak memuaskan selera Anda untuk seperti jadi debater yang galak gitu, enggak. Saya bukan begitu. Saya bukan debater yang begitu. Ya, saya ingin menempatkan debate pada tempat yang proporsional dan membangun kesadaran bahwa yang cinta Yesus cuma satu agama di muka bumi ini, namanya rahmatan lil alamin, Islam. Takbir. Kurang semangat. Ya, intinya teman-teman, Ustadz Kainama mengatakan bahwa debat model seperti saya ini tidak seperti para debater yang lain yang ngotot-ngototan, ya. Karena dia juga cerita di awal, kalau Anda menyaksikan videonya lebih lengkap ya. Di situ Ustadz Kainama ketika beberapa rekannya memberitahu dia bahwa harus ngotot ya, harus menjelaskan. Dan Ustadz Kainama memberitahukan bahwa dia tidak seperti para debater yang lain. Dia maunya sama seperti apa yang dia sampaikan. Nah dari situ sebetulnya Ustadz Kainama sudahlah. Ya karena Anda tidak bisa membuktikan dan karena Anda juga tidak bisa menjawab apa yang ditanya oleh Pendeta Esra Soru, ya karena Anda tidak punya data lagi dan Anda tidak bisa membuktikan itu. Sehingga argumentasinya adalah yang receh-receh begitu. Masa S3 argumentasinya begitu? Kan nggak nyambung. Nah, di akhir ini menarik teman-teman. Dan Pendeta Esra Soru juga di akhir closing statementnya, dia menginjili Ustadz Kainama supaya bertobat ya. Beserta dengan para mu'alaf lain, sebelum innalillahi Anda harusnya percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita lihat ya. Kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf. Nah, ini telak banget ini. Ya. Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu. Maka wajar Pak jadi mualaf. Ya. Nah, karena itu saudara, diam. Saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah maka menurut saya ya kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya bahwa tadi saya sudah bilang Yesus mati dan bangkit itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya, ini adalah pesan yang sangat baik ya, teman-teman. Dalam dunia apologetika ya, setiap kali kita debat dengan siapa saja, diskusi tentang iman kekristenan selalu ditutup dengan pemberitaan Injil. Dan saya senang dan sangat bersyukur karena Pak Pendeta Esra Soru memberikan yang terbaik. Tentu ini adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan pemberitaan Injil di akhir closing statementnya,
Ini sangat penting, harusnya diperhatikan dan juga direnungkan oleh Ustadz Kainama dan juga para mu'alaf, bahkan moderator sendiri sebagai mu'alaf yang juga baru. Ya, memang pemberitaan Injil harus terus diberitakan ke seluruh dunia supaya setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itu saja di dalam video ini teman-teman. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga boleh memberikan edukasi dan tetap setia ikut Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.